Babu tahrimin niyahati 'alal mayyit. Di sini bab menerangkan haramnya atau pengharaman menangisi mayit. Walad mil khaddi, dan memukuli dengan telapak tangan pipi. Wasyakil jaibi, dan merobek-robek kerah baju. Wanad bisya'ri, dan mencabuti rambut. Wa khalqihi, dan mencukur rambut. Wa du'a'i, dan doa. Bil waili, dengan kehancuran. Wastuburi, dan kehancuran. Di orang-orang zaman dulu itu, kalau suatu mayit itu mati kemudian ditangisi, itu beranggapan ini orang mulia gitu loh. Ditangisi itu, makanya tidak boleh niyahah itu mayit. Kadang-kadang bahkan ada orang-orang bayaran untuk berbuat seperti ini, wanita-wanita biasanya itu, dengan memukuli pipi mereka sendiri, apakah dari keluarganya atau dari orang bayaran. Kadang ada orang bayaran juga, dan juga merobek-robek kerah baju ini, pertanda warik kanan tarik sini sampai robek, pertanda susah lah, untuk memperlihatkan susah, memperlihatkan kesusahan karena ditinggal si mayit. Dan juga kadang-kadang rambut sampai dicukur biar menunjukkan berkabung, atau dicabuti bahkan rambutnya biar menunjukkan kepada orang, aku berkabung yang sungguh-sungguh kehilangan ini orang ini, si mayit ini. Dan juga dengan doa-doa, atau hancurlah kami kalau sudah enggak ada kamu. Kenapa kamu meninggalkan aku? Bagaimana anak-anak nanti? Hancur semuanya ini, dunia, akhirat semua. Nah itu bahkan ini ada pekerja untuk ini zaman dulu. Nggak tahu kalau zaman sekarang. Sekarang mungkin juga ada kalau di negeri-negeri yang tidak Islam. An Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Umar, qala, bersabda an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu mayyit yu'adzabu di'adzab fi qabrihi, di dalam kuburnya, bima, sebab perkara nikah yang dia ditangisi alaihi, atas perkara itu. Kalau dia ditangisi, maka dia ini tidak akan diazab. Ini pada jumhur ulama mengatakan yang dimaksud bila mana mayit itu berpesan, nanti kalau aku mati, gunakan banyak orang untuk nangisi aku, ben matiku itu terlihat gagah atau keren. Memang ada orang-orang pesan seperti itu dulu. Beranggapan banyak orang yang ini sih, satu kampung nangis semuanya, itu wah, ini sudah orang besar berarti ini. Wa fi riwayatin, dalam surat maniha alaihi, selagi mayat itu ditangisi, muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abdullah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada minna, dari kami, man, orang, daraba, yang memukuli al-khududa, pipi, karena susah ditinggal mati. Wa syaqqa, dan merobek al-juyuba, kerah-kerah baju. Wa da'a, dan berdoa bidakwal jahiliyati, dengan doa-doa jahiliyah, atau mengundang dengan pengundang jahiliyah, ya. Doa-doa jahiliyah gitu. Meratapi, ya. Muttafaqun alaih. Nabi Burda, dari Abu Burda, ya tadi yang sudah saya sebutkan, itu doa-doa jahiliyah itu. Matilah aku gini, atau apa ini namanya itu, panggilan, itu dakwah jahiliyah seperti itu, bahasa kita apa. Wa Nabi Burda, dari Abu Burda qala, berkata Abu Burda, wasi'a sakit Abu Musa al-Asy'ari, faghusya alaihi, maka beliau pingsan, wa ra'suhu, sedang kepala beliau, fi hijri imra'atin, di dalam pangkuan seorang wanita, min ahlihi, dari istrinya,
Wa aqbalat, maka menghadap wanita itu, tasihu, dengan menjerit, bironnatin, dengan suara yang keras. Berasa. Walam yastati', maka Abu Musa tidak mampu ayyarudda, untuk menolak alaiha, wanita itu, syai'an, sedikit pun, karena dalam kondisi pingsan sehingga tidak bisa mencegah wanita itu menangisi beliau. Dengar, orang itu pingsan itu masih dengar loh. Makanya kalau orang itu mau mati, itu walaupun kondisi kelihatannya nggak sadar, jangan lupa tetap kamu talqin. Masih dengar, telinga itu masih dengar. Anak dia itu nggak bisa bergerak apa-apa, nggak bisa menjawab, tapi telinga masih dengar. Falamma afaqa, ketika Abu Musa siuman, qala, maka berkata Abu Musa, aku bariun, bercuci tangan, mimman, dari orang, bari'a, yang bercuci tangan, minhu, dari orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bariun, adalah bercuci tangan, minas shaliqati, dari wanita yang menangisi mayit, meratapi mayit, wal haliqati, dan mencukur rambutnya karena ada suatu musibah kematian, wasyaqati, dan wanita yang merubai pakaiannya karena kesusahan, muttafaqun alaih. As-shaliqah, mana shaliqah, allati, adalah wanita, tarfa'u, yang mengeraskan sautahu, suaranya, bin niyahati, dengan menangis, wan nadbi, dan meratap. Wal haliqah, dan haliqah, allati, adalah orang, tahliku, allati, adalah wanita, tahliku, yang mencukur rasaha, kepalanya. Padahal kepala wanita itu, rambut wanita ini mahkota, kok dicukur biar menunjukkan kayak apa susahku ini. Rasaha, kepalanya, indal musibati, ketika musibah. Wasyaqah, dan syaqah, allati, adalah wanita, tasyukku, yang merobai thawbaha, pakaiannya karena musibah juga. Jadi Abu Musa ini dengar itu ceritanya istrinya itu yang memangku beliau itu. Maka langsung begitu siuman, beliau mengatakan, aku bercuci tangan dengan perbuatannya orang ini. Ya, Rasulullah dulu bercuci tangan dengan orang yang maksudnya tidak mau cuci tangan, enggak tanggung jawab atas dosanya orang yang berbuat seperti ini. Aku enggak nyuruh loh, maksudnya. Aku enggak nyuruh. Aku sudah mencegah loh. Aku bercuci tangan, aku enggak nyuruh dan aku sudah mencegah, dan aku tidak wasiat untuk ditangisi seperti itu. Wa anil Mughirah, dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Al-Mughirah ibn Syu'bah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man, barang siapa nikha alaihi, yang ditangisi, fa innahu, maka dia yu'adzab, akan disiksa, bima, dengan perkara nikha yang dia ditangisi, alaihi, atas perkara itu, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Ini tadi keterangannya sudah. Yang awal tadi, ini bila mana dia ini, kata jumhur ulama, kalau memang dia ini wasiat. Wa Ummi Atiyah, dan Ummi Atiyah Nusaibah, bidhammin nun, dengan dhammahnya nun, wa fathiyah, dan fathain nun, Nusaibah, Nusaibah dan Nasaibah. Radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Ummu Atiyah, akhadha, telah mengambil alaina, atas kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indal bai'ati, ketika bai'at, alla nanuha, supaya kita tidak menangisi orang mati. Muttafaqun alaih. Jadi di antara bai'atnya para wanita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbai'at, tidak akan berbai'at. Bai'at itu apa? Bai'at itu janji sumpah. Janji sumpah yang dipersaksikan kepada Allah, itu bai'at maksudnya itu. Bai'atnya kepada baginda Nabi, maksudnya janji sumpah yang dipersaksikan kepada Allah untuk tidak menangisi mayit. Muttafaqun alaih. Ya. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Nu'man, ughmiya, telah pingsan, ughmiya ala Abdullah bin Ruwahah, telah dipingsankan ala Abdullah bin Ruwahah, atas Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ja'alat, maka jadilah ukhtuhu, saudara perempuannya Abdullah, tabki, menangis,
Wa taqulu, dan dia berkata, wanita itu berkata, wa jabalah, duh gunungku, katanya. Maksudnya gunung ini karena gunungnya adalah tempat untuk mencari keselamatan. Biasanya kalau orang itu dikejar musuh, maka naiknya ke gunung, maka mencari keselamatan ke gunung. Ada sebagian, wah kahfah, wahai, aduh guaku. Ya, gua itu untuk berteduh. Jadi ini satu kiasan. Maksudnya untuk muji-muji seperti itu. Jadi dipuji-puji kayaknya Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang yang seperti gunung sebagai tempat berlindungnya semua keluarganya, semua keluarga besarnya. Wa kada duh begini. Tu anti itu dia menghitung-hitung alaihi atas itu tadi atas perkataannya wanita tadi. Dia menghitung-hitung alaihi atas perkataan-kataan tadi. Ya maksudnya ada banyak sekali. Ada wajabalah, ada wa begini, ada wa begini, duh begini banyak. Faqala, maka berkata Abdullah bin Rawahah ketika beliau siuman, ma qulti syai'an, ma qulti, kalau kamu tidak berkata kepada saudara perempuannya, syai'an sesuatu illa qila, kecuali dikatakan li kepada aku ketika aku masih pingsan tadi. Anta kadzalik, katanya. Anta, apakah engkau kadzalika seperti itu? Memang kamu ini gunung. Memang kamu ini gua. Memang kamu ini yang bisa mengayomi seluruh keluargamu. Memang ada ketakutan orang sudah dalam kondisi kayak seperti itu, ditanya seperti itu, betul kamu begitu? Wah tidak ya Allah, saya enggak begitu. Semuanya mereka Engkau lah yang ngopeni ya Allah. Engkau lah yang melihara ya Allah. Engkau lah yang melindungi. Saya tidak bisa melindungi mereka, saya tidak bisa mengayomi mereka. Itu kata-kata wanita itu bohong, itu enggak begitu itu. Nah. Ini kalau sampai salah, waduh repot ini seperti ini. Ya repot. Jadi kalau orang itu disebut-sebut kebaikannya, itu nanti ditanya di sana. Betul kamu begitu? Betul kamu begitu? Nah. Apakah kamu betul gunungnya gunungnya keluargamu? Betul kamu itu guanya keluargamu? Apakah kamu betul begitu? Nah, semakin gede ya semakin ditanya seperti itu. Jadi merepotkan mayit yang sedang sakaratul maut, orang yang sakaratul maut. Jadi perkataan seperti itu. Maka dia berkata kepada saudarinya, kamu tidak berkata sesuatu apapun kecuali dikatakan kepada diriku, apa kamu begitu? Betul? Nah, ini membuat aku repot, aku ini mau menghadap Allah, malah akhirnya kamu ganggu dengan perkataan-perkataan, pujian-pujian yang tidak ada gunanya, malah justru mengganggu konsentrasiku di dalam menghadap Allah. Rawahul Bukhari. Jadi namanya orang itu mau wafat itu mau menghadap Allah. Makanya orang seperti ini orang mau wafat itu dilihatlah. Kalau orang itu pengen wafat yang baik, wafat yang baik. Seperti Nabi Yakub itu loh. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi mau wafat itu masih dakwah. Mau wafat sudah sakaratul maut berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kamu menyembah siapa setelah aku mati? Nah, diuji, ditanya. Saya menyembah Tuhanmu, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Satu, kami semuanya berserah diri kepadanya. Oh ya, bagus. Nah, ini bagus. Sebelum wafat itu urusan yang dikerjakan apa? Yang paling dicintai oleh Allah. Kalau seseorang itu mau wafat masih dalam kondisi memikirkan umat, masih dakwah. Walaupun di sekitar Nabi Yakub itu adalah anak-anaknya, sedangkan anak-anak itu nabi-nabi, di antara Nabi Yusuf juga. Kan begitu. Baginda Nabi ketika wafat, apa pesannya baginda Nabi? Ya urusan dakwah. Ya masih dakwah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum, jaga salat. Karena beliau tahu ini yang paling dicintai Allah.
Ini yang paling pengen wafat dalam kondisi mengerjakan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kerjakanlah sholat, jangan tinggalkan sholat. Dan berbuatlah baik, berbuatlah lembut kepada pembantu-pembantu kalian, orang-orang lemah kalian. Nah, Masya Allah. Kemudian angfidhu jaisa Usama, jamaahnya Usama dikeluarkan. Jangan sampai ditahan, diteruskan. Jamaahnya Usama itu yang belum keluar dikeluarkan nanti setelah aku mati. Nah, ini pesannya seperti itu. Pesannya baginda Nabi. Ya para anbiya semuanya begitu. Kalau mau wafat ya mesti pesannya adalah urusan dakwah. Urusan agama, karena itu adalah dakwah yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga ketika dia angkat menjadi nabi memulai dakwah, ketika diakhiri kenabiannya dengan wafat juga masih dakwah. Itu para anbiya alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم احسن سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.